Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama 77 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka dari penjajah. Sekarang saatnya kita meneruskan semangat perjuangan dan merayakan kemerdekaan. Tapi apa sebenarnya makna kemerdekaan bagi sebagian orang? Dan bagaimana mereka merayakannya? Nama saya Adil Sina Hakleta, umur 50 tahun, punya anak 2 orang laki-laki, sementara mereka kuliah di Bogor. Penghasilan saya ialah menenun. Tahun 2000 belajar untuk menenun lewat ibu, mantan kepala desa Ibu Iko. Dari situ beta tingkatkan tenun ikat ini untuk membiayai anak-anak untuk sekolah. Anak yang tua SMP beta jual tenun ikat untuk pendaftaran masuk SMP. Anak yang kedua pun seperti itu. Habis SMP masuk SMA hanya dari hasil tenun ikat. SMA habis langsung masuk kuliah di Bogor melalui tenun ikat. Ya, kerja tenun ikat ini juga paling rumit. Beli benang, datang gulung. Ada kalanya malam-malam kita bikin benang sana. Karena mengingat anak-anak sementara sekolah kejar uang untuk mereka punya biaya sekolah. Sehingga untuk beta tenun ikat ini paling berguna untuk beta untuk mendapatkan uang. Penjualannya itu tergantung dari pesanan. Ada kalanya beta tawar-tawar saudara-saudara. Kalau ikat itu makan 2 hari. Lalu tenun kalau yang pendek itu makan 3 hari. Kalau panjang 1 minggu. Jadi gitu-gitu. Kalau memang ada waktu berarti 1 bulan itu. Kalau hanya fokus untuk tenun 1 bulan itu, yang panjang bisa 4, yang pendek bisa 8. Tapi itu pun tergantung pesanan. Kalau misalnya ada yang pesan, berarti kita bikin untuk jual sendiri, dapatkan. Ada kalanya dari ini pemerintah desa pesan, di luar juga pesan, itu secepat dari sekolah. Kalau 1 bulan kita hitung 4 juta. Tetapi tergantung Pak, ada kalanya tidak ada pesanan, tergantung pesanan. Tahun 2012 itu dari kepala desa disuruh beta ajar PKK, lalu penghasilan katong dapat. Tetapi anak-anak muda kayaknya acuh tak acuh, hanya katong ya zaman-zaman Pak yang bisa. Lalu ini keluhan beta sampaikan ke kepala desa. Pada akhirnya sudah bentuk kelompok-kelompok. Jadi di desa ini 5 kelompok. Jadi sementara ketemu buat dari desa pesan itu 4 sewa di desa. Jadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok buat ini 1 sewa. Jadi sesuatu yang berwarna Pak. Keluhan beta supaya bisa ini pemerintah perhatikan. Karena ketemu sementara pakai manual itu memang setengah mati. Jadi mudah-mudahan harapan ke depan bisa pemerintah memperhatikan. Biar nanti diajar untuk kita pakai, tetapi pengadaan supaya bisa ketemu pakai meringankan. Biar 1 buah untuk 5 kelompok ini pakai, siapa? Yang penting pemerintah bisa memperhatikan. Melalui kemerdekaan ini
bisa bangkitkan kita punya ekonomi dan keamanan melalui tenun ikat. Jadi kita harap supaya ke depan ini bisa dari pemerintah tingkatkan lagi ketemuan tenun ikat, karena satu-satunya mencapai kebutuhan ekonomi lebih plus pendidikan anak-anak ke depan. Jadi mungkin dari pemerintah perhatikan, ketemu akan berusaha untuk memberdayakan ibu-ibu yang lain. Jangankan hanya kita sendiri, tetapi mungkin ibu-ibu yang lain juga bisa ketemu berdayakan untuk ini tenun ikat ini. Mari berjalan terus. Pengalaman saya waktu belajar dalam menyesuaikan diri dengan karakter anak-anak. Kemudian sebagai tenaga pendidik harus sabar, karena ini merupakan panggilan hati demi kemajuan pendidikan generasi penerus bangsa, khususnya di Maluku Utara. Harapan saya untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 adalah untuk pendidikan, yaitu semoga pendidikan di Maluku Barat Daya selalu diperhatikan, dan pendidikan di Maluku Barat Daya juga harus diperhatikan juga oleh pemerintah daerah. Terima kasih teman-teman, kita merasa bersyukur dan terima kasih karena selama kita kerja di sini kita mendapatkan pelayanan yang baik, hasil yang baik dalam pekerjaan kita setiap hari ini. Itu kesenangan kita kalau jika kita ya kita nih merantau juga, jadi kita tinggalkan kita punya keluarga untuk kita mencari hidup di tanah orang. Jadi harapan kita ke depan untuk ke masyarakat MBD untuk maju lagi ke depan dengan negara Republik Indonesia ini. Biarlah motivasi kita ini bagi anak-anak kita Maluku, terutama MBD, biarlah jangan merasa letih untuk bekerja dan merasa lelah. Intinya dengan segenap hati ikhlas untuk bekerja untuk mencukupikan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Harapan saya, semoga para ibu akan melahirkan anak-anak generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan kuat. Untuk itu, para ibu hamil, jangan lupa rajinlah memeriksakan kehamilannya secara teratur di tempat pelayanan kesehatan yang ada, agar ibu dan bayinya sehat. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, merdeka. Ya, beta nama Rolex Sapriwi. Beta umur 36 tahun. Kerbau ini hasil dari orang tua. Tiap hari katong gembala kerbau ini jemur panas, tak ada angin, tak ada hujan, juga katong juga sentau. Punya katong lari di kuda di padang ini katong sentau kata pilih, ada katong ada mati kah hidup kah harus pilih.
siang malam katong sing tidur gara-gara kira apalagi si masih di kandang ini siang katong gembala malam katong cari kadang-kala katong pulang juga bisa jam-jam 4 hampir siang katong sing tidur lagi langsung lanjut gembala lagi kira ya taruhlah 15 16 kalau ada yang besar sekali begini tuh jantan begini bisa 20 lebih 30 lebih kadang-kala juga dong tawar menawar sampai bisa dapat ampa 5 6 kerbau besar begini saya dong tawar sampai bisa ampa juta 5 juta tapi kalau kerbau besar begini kan seharusnya dia harga itu 7 8 sampai 10 juta itu kalau ketemu waru jual kalau satu kali keluar itu bisa 50 ekor keluar dalam 1 tahun barangkali juga bisa lebih dari 50 dalam 1 tahun itu di sini kan minimalnya kan anak-anak sekolah urus anak sekolah ini ada yang kuliah ada yang bayar kontrakan kos-kosan harapan ke depan ini pemerintah bisa promosi kerbau ini dengan masing-masing ini harga supaya orang masyarakat di sini juga bisa puas dengan harga-harga itu. Dilas oleh sejarah itu amat benar. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa bangsa dan bahasa kita bela Jadi saya ini lahir tahun 39. Mama Syamiloy, Bapak Leonard Syamiloy, Mama Sarti Elgara. Waktu itu sekolah Jepang berangkat, SD baru ada di sini belajar. Yang dulu punya kelip bisnis. Iya. Batu di situ jadi. Anak batu terketemu waktu itu Jepang itu dengan tiba-tiba dong sampai di sini jadi ketua sentral lain dari Damer langsung di sini sampai dong tinggal di gereja dalam gereja di Damer dan berangkat bawa Damer pun meja kerja buat tahun 46 orang Jepang 20 lebih kalau cari bukti-bukti Jepang itu meja kerja buat itu dan dari dam itu dengan tongkat pohara itu gara-gara dia tiap sore kan datang di rumah pohara itu satu kali dia datang dengan bagian jeans di sepatu itu di bengkap sampai di sini dinas pakaian dinas datang lalu dia bapak minum langsung dia tanya bapak kepala kampung sekarang kepala kampung rasa besok-besok ini Jepang menang atau serikat menang. Nah, lalu bapak bilang serikat menang di Sumatera bikin apa sampai bapak bilang kepala kampung bisa bilang serikat menang ya, karena Jepang itu sama anak kecil kalau serikat itu dong tinggi-tinggi ya tetap serikat menang jadi dia tidak bisa dia saya ngambil baik dia kalau begitu sekarang Badir kepala kampung Badir sudah dong semua bawa pukul sudah ini Badir lalu mulai dia standby lalu suruh bawa pukul satu kali taruh sini dia setengah mati terus dia pegang bawa tangan bawa hantam kiri lain tidak serikat tidak begitu serikat ya harus satu kali baik kita pegang di tangan kasih patu siku tapi saya bisa pukul 2 kali dulu ini
Masa saya lihat begini begitu, serahkan diri saja lah, patah dompung tangan. Aku pikir-pikir, kalau gitu patah dompung tangan, ada bawa dokter lain tapi saya sama dokter di atas toh, kalau tangan patah, saya mungkin baik semacam yang dulu, saya bisa. Tapi karena dia paksa lalu, bilang saya apa, minum sopi dong. Kalau bapak waktu itu kan dunia masih ini toh ngerap jadi, maka bapak mulu sudah salah per bikin nenek moyang ke apakah ya sudah, kalau kamu datang bawa kamu mampu makanan minuman boleh saya bisa untung mereka datang situ baru terjamin berarti coba dong. Akhirnya dipul lidah panjang-panjang keluar mamat dipul baju dinas saja macam ada siram air. Akhirnya dia minta ampun, tidak bisa. Saya punya anggota itu biar badan lebih saya, tapi saya ini jago judo, jadi saya bisa menyang semua, tapi kepala kampung tidak bisa. Orang luar ada 30 orang itu datang langsung dong ada dubang satu. Pokoknya dong saya tembak dong taruh apa baju net kayak itu yang senjata. Itu sudah saja langsung pas jatuh dari pas jatuh baru dong ambil batu tinggi. Bapak saya tahu, kalau bapak tahu saya bisa dapat bunuh. Orang dipanggil pun kejahatan itu luar biasa. Ya gara-gara bapak sebenarnya habis kas mati dia, tapi dia menyerah atau diminta ampun dari waktu berangkat, bilang sekarang kita sudah menyerah, kita mau pulang, kita pilih mati kah hidup kah, tapi tongkat beta pun tongkat ini kasih tinggal sebagai bukti supaya bapak pegang akan. Lalu satu waktu tetap orang Jepang datang cari itu, dan Jepang pernah datang 2 kali sini mau minta bapak, tidak mau. Mereka bilang itu bapak harga jiwa. Kalau waktu itu dia bunuh bapak saya nggak ada lah itu. Tapi karena bapak mainan dia kasih tinggal tongkat itu. Jadi saya bisa. Waktu dia panggil tuh padi tuh, tanam padi situ. Padi ketua, kecil-kecil itu makan padi itu. Jadi ya, hampir saya tahu itu kelaparan itu. Waktu itu berkebun, tanam padi, jadi ya begitulah, cuma lampu memang sengaja itu dong pakai apa bintang itu kanjoli ketemu pakai minyak tanah juga belum masuk di ini, jadi yang mati untuk penerangan ini. Aku harapkan supaya bapak ibu yang kerja di kantor ini supaya lihat ketemu masyarakat yang baik-baik dong. Ya, soal itu tuh dari kantor-kantor saja bisa lihat ketemu kekurangan ada apa, bisa penuhi itu. Dan betul mungkin ya karena ketemu untuk TC ini moyang ini terima ini jadi langsung bisa biarkan ketemu sampai itu bisa anak-anak bisa berhasil. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Nama lengkap itu Cornelis Adolf Aliona, berasal dari Jepang, Sulawetangnya, di kampung kota besar, lahir di Bali, besarnya di Ambon. Bapak Soleman Aliona kawin dengan ibu saya dari Bali, Tionghoa, Hong Yesiang. Saya menikah dengan Ibu Agustina Suripati dan dikaruniai 3 orang. Kalau dari segi pendidikan ya saya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar sampai di perguruan tinggi di Teknologi Ambon, kemudian ditugaskan di Maluku Utara, Ternate selama 4 tahun 7 bulan. Setelah itu diutus sebagai tenaga utusan di
Belanda sebagai sekretaris Dewan Gereja-Gereja asal Maluku di Belanda. Sekembali itu baru saya menyelesaikan studi di STT Jakarta, S1, S2, bidang sejarah. Kemudian saya lanjutkan ke Universitas Indonesia, ilmu pengetahuan negara, spesialisasi di sejarah pendidikan. Lama di Arsip Nasional dan Arsip Belanda di Den Haag, di berbagai di perguruan tinggi Leiden, saya belajar di situ juga. Dan selesai semuanya saya kembali ke Ambon menjadi dosen di UKIP, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Jadi kalau kita membaca masa lalu, arsip-arsip itu di Maluku ini ada 3 wilayah pembagian kearsipan. Yang pertama itu Amboina, itu khusus Maluku Tengah. Yang kedua itu arsip Molukos, itu khusus ke Maluku Utara. Dan yang ketiga itu wilayahnya itu arsip Banda. Jadi kalau kita mau tahu semua desa dan apapun yang terjadi di masa lalu di Maluku Tenggara, masuknya itu masuk ke arsip Banda. Pada masa VOC, misalnya dari tahun 1605 selama 2 abad, itu bisa kita belajar dari banyak buku dengan belajar sejarah. Kemudian masa Hindia Belanda, kita bisa juga belajar dari situ. Yang kekurangannya itu adalah di masa pendudukan Jepang. Tapi kita masih punya orang-orang yang usianya 80 tahun ke atas. Sekarang usia 80 tahun itu dicari, kita pada tahu. Saya pikir kalau kita masuk di daerah VOC, wilayah VOC, dan periode VOC selama kurang lebih 2 abad di MBD yang setahu saya di Pulau Kisar itu kan ada peninggalan. Kan di situ ada 2 benteng itu kan. Benteng yang pertama itu 2 benteng itu belakangnya, kata belakangnya itu kan kata Haven. Haven itu kan pelabuhan. Yang satu nama Delfshaven. Kalau tidak salah itu tahun 1668, abad 17 itu dibangun. Masuk di abad 18 baru dibangun satu lagi benteng. Bentengnya itu kan namanya Vollenhoven. Kalau dari sejarah kita bisa kenal benteng-benteng yang dibangun sebagai tempat penyimpanan hasil-hasil bumi, tetapi kemudian digunakan juga untuk pusat pemerintahan. Bagaimana kita lihat bagaimana mereka mengorganisir dan masyarakat. Dia tidak bisa ditinggalkan sebagai kenangan masa lalu. Kita harus menimba hikmah dari masa lalu itu untuk bagaimana generasi kita ini bisa ya. Jadi mesti ilmu dan pengetahuan itu yang mesti kita gunakan. Itu kalau dari masa VOC. Kalau masa pemerintahan Hindia Belanda, kalau di Kisar, kalau di Pulau Moa, saya pikir Pati. Benteng Pati itu kan menarik di Pati itu, di desa Pati. Itu bukan cuma bentengnya, bukan cuma gerejanya, tetapi juga sekolahnya. Ya. Jadi bangunan-bangunan itu yang ditinggalkan itu kan fisiknya. Tetapi mesti kita lihat bukan cuma fisiknya, tapi prosesnya. Prosesnya apa? Bagaimana orang-orang tua kita dulu itu bekerja di situ, ya toh? Bagaimana orang-orang penduduk dari beberapa tempat di Maluku Tenggara itu datang di Pati, ya? Ada apa yang menarik di situ? Lalu kemudian bagaimana mereka membangun desa itu? Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Belajar dari sejarah itu. Menurut saya, kalau mau disebut pahlawan, bukan cuma yang berperang lalu meninggalkan nama, saya pikir bukan di situ saja dia disebut pahlawan. Berapa banyak anggota warga masyarakat kita, leluhur kita yang betul-betul berkorban untuk kita sekarang.
Semua catatan peninggalan yang sejarah yang saya baca di arsip-arsip, kebanyakan itu yang ditulis oleh guru-guru. Ya. Mereka kan belajar dan sebagainya, mereka tahu, mereka menulis, itu disimpan. Itu kekayaan kita, itu yang mesti diamankan. Untuk masa pendudukan Jepang, kita kehilangan banyak sumber atau informasi karena cuma 3 tahun, lalu banyak data yang hilang atau rusak. Jepang masuk itu kan di Nusantara, di Indonesia tahun 1941 ya, untuk di Maluku tahun 1942. Nah, untuk MBD yang paling menarik menurut tema saya ini di Emplawas ya. Kita mesti jujur ya terhadap Jepang, dia punya jelek tapi dia juga punya kebaikan. Kita butuh anak-anak negeri yang sekolah, apakah itu di sastra, apakah itu di sejarah, apakah di arkeologi, apakah di seni. Kita butuh pahlawan-pahlawan baru yang dengan ilmu dan pengetahuannya untuk menambah, mempelajari dari segi ilmu, kita mengoreksi, kita menambah dan memberikan nilai baru supaya kita berkembang. Bagaimana menjadi pahlawan-pahlawan dalam mengisi kemerdekaan sekarang? Bagaimana generasi sekarang ini disiapkan untuk membangun wilayah MPD? Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah SDM. SDM harus disiapkan dengan betul-betul dan pendidikan harus ditingkatkan. Ini namanya transformasi budaya. Jadi kita mentransfer budaya baru untuk kemudian ketika generasi kita sudah tidak ada, nilai-nilai baru ini yang diteruskan dan MBD pasti maju. Sebagai sejarawan, yang bisa kita lakukan adalah kita membaca masa lalu, itu penting. Kita mencermati keadaan sekarang untuk kita membangun ke depan. Menurut saya pendidikan penting. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berkibarlah merah putihku, merdeka.